Sebelum saya masuk dalam renungan kebenaran firman Tuhan, saya juga akan memperkenalkan diri saya. Kalau orang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tapi dalam Tuhan semakin mengenal, semakin kita erat di dalam persaudaraan kita. Ya, nama saya Ibu Novi. Kami sekeluarga melayani di GBT Junggo. Kami ada 2 orang anak. Ini yang pertama. Yang satu lagi magang di Surabaya, dan kami sudah melayani di GBT Junggo kurang lebih 21 tahun. Ya, cukup lama Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, dan pagi hari ini Tuhan memberikan saya kesempatan melalui hambanya Tante Steny untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Untuk kita semakin diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan dengan tema pagi hari ini, dibentuk untuk keluarga Allah. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-1. Firman Tuhan terambil dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-1. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama dan kita akan aminkan bersama-sama. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terbentuknya keluarga adalah merupakan inisiatif Allah. Karena apa yang sudah kita baca tadi, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Jadi kalau saat ini kita ada di tempat ini, tadi leader sudah banyak mengatakan kita adalah keluarga Allah, keluarga yang sudah dibentuk oleh Allah. Ini semua oleh karena kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukan karena kelebihan kita, bukan karena apa yang kita miliki, tetapi semuanya oleh karena Allah yang sudah mengasihi kita. Allah yang sudah memberikan kepada kita anaknya yang tunggal untuk mempersatukan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam keluarga Allah di tempat ini, Allah sebagai Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Orang-orang yang percaya menjadi saudara-saudara kita, dan gereja menjadi keluarga rohani kita. Di dalam gereja ini kita menjadi keluarga besar, ya, yang disebut keluarga Allah. Nah, dari keluarga Allah, dari masing-masing kita memiliki karakter yang berbeda, kita memiliki talenta yang berbeda. Tetapi kita disatukan di tempat ini oleh karena kasih Allah. Sehingga keberbedaan kita itu tidak menghalangi persatuan kita. Tetapi kasih Allah itulah yang sudah mempersatukan kita. Secara hubungan darah, mungkin kita tidak ada hubungan darah secara kekeluargaan, secara jasmani. Tetapi darah Kristus yang sudah mengalir dalam hidup kita, yang sudah diberikan kepada kita, itulah yang mempersatukan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesatuan itu dimulai dari keluarga kita masing-masing. Kalau keluarga kita atau rumah tangga kita adalah keluarga yang sehat, keluarga yang dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, maka gereja juga akan menjadi gereja yang kuat. Ya, gereja yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau rumah tangga kita, keluarga kita di rumah adalah keluarga yang berantakan, keluarga yang tidak pernah memiliki damai sejahtera, itu juga akan berimbas kepada gereja. Ketika kita bergereja, kita juga tidak mau bersatu dengan yang lain, satu dengan yang lain. Sementara dengan keluarga di rumah aja kita tidak bisa bersatu, apalagi dengan orang-orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, itu adalah hal yang luar biasa. Kita
sudah menikmati kasih Tuhan. Kita sudah menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan itu akan kita wujudkan dengan kita juga mengasihi satu dengan yang lain. Kalau tadi kita sudah pujikan, ku cinta keluarga Tuhan. Terus apa saudara lanjutannya? Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Jangan sampai nanti kita sudah sekian lama menjadi keluarga Tuhan, tapi kita tidak menikmati sukacita menjadi keluarga Tuhan. Aku sudah lama ibadah di gerejaku, tapi kok ya biasa-biasa saja. Nah, kalau ada yang seperti ini berarti ada yang tidak beres, ada yang tidak benar dalam kehidupan kita. Dan itu harus kita bereskan bersama dengan Tuhan. Karena kita adalah keluarga-keluarga Tuhan. Kita sudah dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bacakan di dalam Roma 12 ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Artinya, saudara, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita memiliki talenta yang berbeda. Kita memiliki berkat yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, dari talenta-talenta yang berbeda itulah dipersatukan untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita tidak bisa iri dengan yang lain. Kok itu terus ya? Kok ini terus ya yang pimpin pujian? Kok itu terus? Kok aku enggak? Nah, saudara, kita gali apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi talenta dalam kehidupan kita yang Tuhan sudah berikan. Dan talenta itu kita kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, terjalin mesra sekali. Itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kalau tadi leader mengatakan, coba bersalaman satu dengan yang lain. Saya minta maaf saudara, saya tidak bisa sampai ke belakang. Nanti kalau sampai ke belakang habis dah waktunya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tapi dalam hati kita, sekalipun secara jasmani kita tidak ada hubungan darah, tetapi kita satu keluarga di dalam Tuhan. Itu terbukti ketika tadi saya datang ke tempat ini, saudara. Rasanya kalau secara manusia, waduh, di situ saya hanya berapa tok yang kenal atau bahkan mungkin tidak ada yang kenal. Tapi karena kita satu keluarga Allah, saya masuk ya nyaman-nyaman saja. Saya masuk ke tempat ini ya, puji Tuhan, dilingkupi dengan damai sejahtera Tuhan. Sekalipun mungkin kita belum mengenal lebih jauh. Tetapi di dalam Tuhan, kasih-Nya itu mempersatukan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi keluarga Allah. Tidak tiba-tiba, bahasa Koreanya tidak ujuk-ujuk jadi keluarga Allah, saudara ya. Ada prosesnya. Makanya tema dibentuk itu ada prosesnya kita menjadi keluarga Allah. Ya. Syarat utama kita menjadi keluarga Allah di dalam Galatia 3 ayat 26. Galatia 3 ayat yang ke-26, di situ dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Syarat utama menjadi keluarga Allah adalah iman di dalam Yesus Kristus. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Menjadi dasar, kalau dasar kita adalah sama, yaitu berdasar kepada Yesus Kristus. Maka ke depannya, maka ke atasnya pertumbuhannya pun menjadi pertumbuhan yang sama. Kita satu di dalam Tuhan, sekalipun kita memiliki latar belakang yang berbeda. Sekalipun mungkin kita memiliki hal-hal yang tidak sama satu dengan yang lain. Tetapi dalam iman kita dipersatukan oleh Tuhan. Di dalam iman kita menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Sehingga kalau di tempat ini satu keluarga besar GBI Diaspora Batu. Tidak ada kelompok-kelompok di dalam gereja yang satu sama lain tidak saling mengasihi. Misalnya satu grup ini nih kelompokku loh ya, ini grupku loh ya. Jangan orang lain ikut. Ini khusus untuk orang-orang yang berduit misalnya. Kalau satu lagi ini khusus loh ya, ini khusus untuk yang misalnya anaknya sekolah di sini enggak mau, yang lain jangan masuk. Enggak.
saudara. Ya, kita semua karena berdasar kepada iman di dalam Yesus Kristus. Itulah yang membuat kita bisa bersatu di dalam Tuhan. Ketika kita bersatu di dalam Tuhan, tadi pujian mengatakan, kesanalah berkat-berkat dicurahkan. Nah, kalau pagi hari ini saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, siapa yang gak mau diberkati angkat tangan? Siapa yang gak mau diberkati angkat tangan? Enggak ada, saudara. Pastilah kita semua mau diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Karena kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Selanjutnya, ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita menjadi keluarga Allah, ada berkat-berkat yang Allah sediakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan menjadi ahli warisnya. Dalam Galatia 4 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita anak Allah, kita juga dapat warisan loh saudara. Ya, kalau orang tua kita di dunia ini punya harta yang banyak, dia juga akan mewariskan hartanya itu kepada anak-anaknya. Tidak mungkin kan hartanya itu akan diberikan kepada hambanya, diberikan kepada pembantunya, atau bahkan diberikan kepada tetangganya. Tetapi yang berhak menerima warisan dari orang tua adalah anak-anaknya. Demikian juga di dalam kehidupan rohani kita. Kita adalah anak-anak Allah, yang artinya kita juga menjadi ahli warisnya. Ada warisan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar, oh Tuhan sudah mengangkat aku menjadi anak, sudah. Tidak saudara. Tetapi kita punya Bapa yang luar biasa. Bapa yang mengasihi kita. Dan kita adalah anak-anaknya. Sebagai anak Allah kita memiliki hak waris di dalam iman kepadanya. Nah, kita tidak bisa menuntut, aku harus minta warisan dong. Tetapi kita tidak punya iman kepadanya. Kita bukan anak-anaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau tadi sudah kita baca bahwa kamu bukan lagi hamba, karena hamba tidak berhak menerima warisan. Tetapi kita adalah anak-anak Allah yang memiliki hak untuk menjadi ahli warisnya. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-18, di situ dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam proses pengiringan kita kepada Tuhan, dalam proses kita menjadi anak-anak Allah, mungkin kita juga belum banyak mengerti, kita masih harus banyak belajar, dan kita tidak mampu dengan kepintaran kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Makanya di sini firman Tuhan mengatakan, iya, yaitu Tuhan akan menjadikan mata hatimu terang. Agar apa? Agar kita mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Jadi Tuhan tidak hanya asal memanggil kita, setelah itu dilepas dan dia tidak mau tahu dengan hidup kita. Tapi ada satu pengharapan yang luar biasa. Ada satu pengharapan yang dia berikan di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang dikuduskan dan dikasihinya. Orang-orang yang sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sadar siapa sih diri kita ini di hadapan Tuhan. Siapa sih kita ini di hadapan Tuhan. Kita yang dahulunya orang yang berdosa, orang yang tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tetapi oleh karena kasih-Nya, Dia mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Nah, berkat atau warisan yang diberikan kepada kita, yang pertama itu melalui penebusannya. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan,
yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperoleh pengampunan dosa. Ya, yang melayakkan kita, yang membuat kita pagi hari ini bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semua oleh karena penebusan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita yang dahulunya tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Kita yang dahulunya masih hidup di dalam dosa. Tetapi oleh karena kasih-Nya, oleh karena penebusannya, saat ini kita dipersatukan menjadi keluarga Allah. Menjadi saudara di dalam Tuhan. Oleh karena kasih-Nya yang Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Oleh karena penebusannya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin ketika kita mau maju di dalam pelayanan, kita mau setia kepada Tuhan, terus ada orang yang ngomong atau ada pikiran-pikiran dari pikiran kita mengatakan, kamu ini loh, dulu kan orang berdosa, dulu kan kamu sering mabuk-mabuk, dulu kan kamu sering main perempuan, dulu kan kamu sering ganta-ganti laki-laki, dan lain sebagainya. Kok sekarang mau setia apa ndak izin? Kok sekarang mau melayani apa ndak malu? Nah, saudara, pikiran-pikiran atau omongan yang kita dengar yang seperti itu mungkin akan melemahkan iman kita. Tetapi kita harus berani mengatakan, aku sudah ditebus oleh Tuhan. Memang dulu aku orang berdosa, tetapi saat ini aku sudah dibenarkan oleh Tuhan melalui karya penebusannya. Nah, jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk kita tidak mau maju di dalam Tuhan. Tetapi yang menjadi bagian kita, yaitu kita mau semakin hari kita semakin semangat, semakin setia kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah menerima penebusan yang dari Tuhan, hidup kita juga ada di tangan Tuhan. Ya, kita mendapat bagian dalam harta keluarga Allah. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 di situ dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Apa sih yang saat ini menjadi keperluan kita? Tuhan, aku saat ini sedang sakit, aku butuh kesembuhan. Dia Jehovah Rafa, Dia Allah yang menyembuhkan. Tuhan, aku saat ini sedang terlilit ekonomi, Tuhan tolong. Dia Jehovah Jireh, Dia Allah yang memberkati. Tuhan, saat ini aku sedang dalam masalah dan aku kehilangan sukacita, rasanya hidupku hampa, rasanya aku sudah diambang keputusasaan. Dia Jehovah Shalom, Dia Sang Raja Damai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita perlukan semuanya ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, sungguh hal yang luar biasa kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi ahli warisnya, dan hidup kita senantiasa dipenuhi oleh berkat-berkat Tuhan. Selanjutnya, berkat warisan yang diberikan kepada kita, kita bisa hidup bersama Allah selamanya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-10. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-10 di situ dikatakan, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Artinya saudara, mungkin dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, kita pernah lemah iman kita. Kita pernah menghadapi hal yang membuat kita kecewa, membuat kita putus asa. Tetapi yakinlah firman Tuhan mengatakan, Dia tetap bersama-sama dengan kita. Dia Sang Immanuel, Dia menyertai dalam kehidupan kita. Kapanpun dan bagaimanapun kondisi hidup kita, Dia ada bersama dengan kita. Itulah sebabnya kita harus setia kepadanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, kita tidak lihat waktu dulu, hari ini jam berapa ya? Aku bisa enggak ya datang kepadanya jam ini? Oh belum jamnya. Enggak, saudara, kapanpun kita datang kepada Tuhan, Dia Allah
ada bersama dengan kita. Dia Allah mendengar apa yang menjadi keluhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi doa-doa kita kepadanya. Sekalipun mungkin kita tidak bisa mengungkapkan itu melalui perkataan kita. Tetapi yang kita percaya, Dia Allah yang Maha Tahu. Dia Allah yang Maha mendengar apa yang menjadi pergumulan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika lulus dari sekolah Alkitab, saya pelayanan di sebuah desa, di tempat asal saya di Gresik sana. Nah, di tempat itu, karena di desa ya saudara, di zaman itu, jemaatnya belum banyak yang bisa berbahasa Indonesia dengan lancar. Kalau mereka mengerti, kalau kita ngomong bahasa Indonesia mereka mengerti, tapi mereka belum bisa berkomunikasi atau ngomong bahasa Indonesia dengan lancar. Nah, dalam waktu itu ada ibadah komsel, ibadah keluarga gitu ya. Nah, ketika dalam ibadah keluarga itu saya bertugas untuk menyampaikan renungan. Ya seperti tadi ya, pemimpin pujian memberikan waktu selanjutnya kepada pelayan firman, begitu saudara. Dan saat itu ada seorang ibu yang sudah setengah umur lah, agak tua. Dia pimpin pujian, dia pelayanan pujian, dan kemudian dia berkata begini saudara, selanjutnya saya serahkan kepada pihak yang berwajib, gitu saudara. Dengan yakinnya selanjutnya saya serahkan kepada pihak yang berwajib. Saya kaget saudara, waduh, nah memangnya saya ini penjahat apa? Tapi saya tidak membuat itu menjadi persoalan. Akhirnya saya jawab, iya, Tuhan mengerti apa yang menjadi bahasa kita. Bahkan bahasa tetesan air mata pun Tuhan mengerti dan mengetahui. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kala ada orang yang berkata, aku tidak bisa berdoa, aku tidak bisa merangkai kata-kata dengan baik. Tetapi ketika kita mau terus bersekutu dengan Tuhan, Allah Roh Kudus akan memampukan kita. Tuhan tidak butuh kita merangkai kalimat yang sedemikian bagusnya untuk kita datang kepadanya. Tetapi Tuhan membutuhkan hati yang tulus, yang mau berserah kepadanya. Nah saudara, ketika kita bersama dengan Tuhan, di hidup yang akan datang, di kehidupan yang akan datang, ada kehidupan setelah kematian. Kita diubah bersama, menjadi sama seperti Kristus. Dan kita juga dimerdekakan dari segala sakit penyakit, dari segala hal yang membelenggu kita di dunia ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saat ini kita menjadi keluarga Tuhan, bukan berarti kita bebas dari penyakit. Bukan berarti kita bebas dari masalah. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita sanggup melewati itu semua. Dan ketika kita bersama dengan Tuhan, kita boleh menikmati sukacita yang luar biasa. Itu adalah kehidupan yang akan kita terima, berkat yang akan kita terima di masa yang akan datang. Yaitu berkat sesudah kita dipanggil oleh Tuhan. Dan selanjutnya kita mendapat bagian dalam kemuliaan Allah. Itu adalah hal yang sungguh luar biasa dalam Roma 8 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris oleh Allah. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Nah, itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saat ini mungkin kita menderita, kalau saat ini mungkin kita mengalami berbagai macam cobaan, yakinlah ada satu berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, yang akan kita nikmati, yaitu berkat hidup yang kekal. Selanjutnya, berkat yang akan kita nikmati sebagai keluarga Allah adalah kita bangga menjadi keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai keluarga Allah kita tidak malu dikenal oleh orang-orang di luar sana bahwa kita adalah keluarga Allah. Kamu orang Kristen ya? Aduh enggak. Kamu orang Kristen ya? Gimana ya? Kadang-kadang saya ke gereja. Saudara, kalau kita sebagai anak-anak Allah, kita harus bangga, aku adalah anak Allah. Aku bersyukur menjadi anak Allah. Dan itu kita nyatakan melalui baptisan, ya. Baptisan merupakan makna masuknya kita sebagai anggota keluarga Allah.
menyatakan kepada dunia, menyatakan kepada orang-orang luar ini loh. Aku sudah berani mengambil keputusan untuk dibaptis sehingga aku sudah layak disebut anak-anak Allah. Nah, saudara, mengapa sih kita harus dibaptis? Baptisan merupakan perintah Allah dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Di situ bisa kita baca ayatnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, baptisan itu bukan hanya sekedar, oh itu kan aturan gereja harus dibaptis. Harus, kalau di tempat kami ada batasan usia, misalnya kalau dari anak-anak usia 13 tahun atau 15 tahun baru boleh dibaptis. Tetapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah pertobatan kita. Kita sudah siap untuk menjadi keluarga Allah. Kita sudah siap untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah itu di dalam kehidupan kita. Baptisan juga bukan hanya syarat untuk menikah. Ya. Oh, kalau enggak punya surat baptis enggak bisa menikah. Enggak cuma itu, saudara. Tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah pertobatan kita. Kita melakukan perintah Allah dalam kehidupan kita. Selanjutnya, baptisan melambangkan mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Roma 6 ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di situ dikatakan kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam kehidupan yang baru. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita saat ini sudah hidup di dalam kehidupan yang baru. Ketika kita sudah menerima penebusan yang dari Tuhan, hidup kita yang lama sudah mati bersama dengan Tuhan, dan Kristus yang hidup itu memulihkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru. Sehingga hidup yang baru, di dalam hidup yang baru itu kita saling mengasihi satu dengan yang lain, ya. Kita saling mengampuni. Nah, saudara, ini loh. Kadang yang sulit itu ini, mengampuni. Mengasihi, ya. Kamu mengasihi satu dengan yang lain, iya. Tapi ketika kita dikatakan kamu mau mengampuni, tunggu dulu. Nah, saudara, jangan kita mengampuni hanya lahir batin ya, salaman tok, setelah itu sudah. Terus kemudian ada yang mengatakan mulai dari nol ya. Kalau mulai dari nol, saudara, nanti ada 1, 2, 3. Ya. Akhirnya dibuat lagi kesalahan dan kesalahan yang sama. Kita bisa mengampuni karena kita mengasihi. Saudara katakan kepada samping kanan kiri saudara, kita satu keluarga dalam Allah. Coba saudara katakan, izin sebelahku itu suamiku, izin aku di sebelahku itu istriku, izin. Saudara, loh kalau sama keluarganya aja izin, apalagi ke orang lain, apalagi kalau keluar sana. Sudah dikatakan semua, kita satu keluarga di dalam Tuhan. Sudah? Sudah. Wis Pak apa wis wong Bu Novi ka eruh kok adem kok. Nah, saudara, saya tidak tahu, Tuhan tahu ya saudara. Tetapi yang pasti adalah saling mengasihi. Keluarga Allah, cirinya keluarga Allah saling mengasihi. Dan selanjutnya saling mengampuni. Itulah hidup baru di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi hanya jangan ngomong, aku mengasihi kamu, aku mengampuni kamu. Tetapi kemudian ada persoalan, dibesar-besarkan persoalan itu. Kita mungkin ada gesekan satu dengan yang lain. Ada persoalan satu dengan yang lain. Tapi itu jangan membuat kita kemudian undur dari Tuhan. Jangan membuat persoalan itu menjadi rumit, menjadi besar. Tetapi kalahkan persoalan itu di dalam nama Yesus. Ya saudara, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, Dia sanggup mengatasi semua masalah. Itulah Yesus kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya baptisan menunjukkan persekutuan kita dengan Kristus. Kalau kita berani mengambil keputusan untuk baptisan, berarti kita sudah siap bersekutu dengan Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi rintangan kita ke depan, kita yakin dan percaya bersama dengan Tuhan, aku bisa melewati itu semua. Dan saudara-saudara yang ada di dalam keluarga besar di tempat ini
saudara-saudara rohaniku pasti akan mendukung aku. Kalau saya tadi membaca warta gereja atau warta jemaat itu ada doa untuk mereka yang sakit. Nah saudara, itu menunjukkan kita sudah memiliki persatuan di dalam Tuhan. Ada yang sakit, kita doakan supaya lekas sembuh. Ada yang menghadapi persoalan, kita doakan supaya Tuhan memberikan jalan keluar. Saudari, kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kalau kita memiliki tubuh ini saudara, satu sakit, yang lain juga ikut merasakan sakit. Tadi pagi itu setelah doa pagi di tempat kami listrik padam. Jadi dari gereja ke pastori itu saya harus meraba-raba karena gelap sekali saudara. Dan ketika saya berjalan, kaki saya kesandung bangku gereja. Karena kaki hanya jempol kaki yang kesandung, mulut saya yang berteriak, aduh! Jauh kan saudara, kaki dengan mulut itu jauh. Tapi ini satu tubuh, satu sakit, semua bisa merasakan. Satu kesusahan, semua juga merasakan sepenanggungan. Dan ketika ada yang dipanggil Tuhan, seringkali kita mengatakan, sampai bertemu di kekekalan. Nah saudara, jadi kekeluargaan kita di dalam Tuhan adalah bersifat kekal. Kalau keluarga kita di dunia ini setelah kita dipanggil Tuhan mungkin sudah lepas keluarga kita hanya sementara. Tetapi keluarga di dalam Tuhan adalah keluarga yang sampai kekal adanya. Berkat terbesar dalam kehidupan kita adalah menjadi keluarga Allah. Di dalam Matius 12 ayat yang ke-49 sampai yang ke-50. Matius 12 ayat 49 sampai yang ke-50. Firman Tuhan berbunyi, lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa kalau pada akhirnya nanti Tuhan berkata seperti ini kepada kita, engkaulah saudaraku laki-laki, engkaulah saudaraku perempuan, engkaulah ibuku, mari masuk di dalam kerajaanku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita adalah keluarga di dalam Tuhan, mari dalam hidup kita syukuri itu melalui kesetiaan kita kepada Tuhan, melalui pelayanan kita kepada Tuhan, dan kita wujudkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga dimanapun kita berada kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini atas berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Allah Roh Kudus, Engkau terus berikan kami pengertian. Engkau terus mampukan kami untuk kami semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan berikan kepada kami hati yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling mengampuni, karena kami sadar kami adalah keluarga di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini, kami tetap yakin dan percaya Engkau Allah yang mengetahui. Engkau Allah yang akan menolong kami untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang pagi hari ini sudah hadir, yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati apa yang menjadi pergumulan mereka pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang dalam persoalan Tuhan berkati dengan jalan keluar. Yang mengalami kelemahan iman Tuhan bangkitkan semangat mereka. Sehingga jemaat Tuhan di tempat ini, keluarga besar GBI Diaspora di tempat ini boleh menjadi keluarga Allah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.